Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah kesekian kalinya tentang materi khutbah terkait dengan life begin at 40. Kehidupan dimulai pada usia 40 tahun. Merujuk pada surat Al-Ahqaf ayat 15 ini yang memberikan panduan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Ada 6 poin yang sudah ditera di dalam ayat ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Pandai bersyukur. Kemudian yang kedua, wa 'ala walidayya, termasuk berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, wa an a'mala salihan tardahu, beramal salih yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati, menggagas ke depan keluarga yang baik. Yang kelima, inni tubtu ilaika, segera bertaubat secara totalitas. Dan yang terakhir, bisa kembali ke hadirat Allah dengan happy ending, husnul khatimah, wa inni minal muslimin. Pembicaraan berkutat pada yang ketiga, wa an a'mala sholihan tardahu. Ini diilustrasikan dalam kepatuhan sami'na wa ata'na. Seorang muslim yang mempunyai komitmen sportif, pernyataan-pernyataan ridha terhadap apa yang ditera, yang ditausiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha total terhadap apa yang disampaikan oleh Hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya adalah wa an a'mala sholihan tardahu. Diangkat bagaimana memburu ridho Allah yang dilakukan oleh seorang pemuda, cowok dan cewek. Tersebutlah di pinggiran Masjid Nabawi ada ahlu suffah. Suffah itu artinya emperan masjid yang dipakai pondokan oleh para sahabat yang berjumlah sekitar 400 orang, dan ketua pondoknya termasuk Abdurrahman ibnu Syakhir atau dikenal dengan Abu Hurairah. Mereka adalah orang-orang yang sangat patuh kepada Allah, tapi mereka ditakdir sebagai orang yang miskin, tidak mempunyai keluarga dan keluarganya sedikit, tidak mempunyai kekayaan sehingga bekerja keras dan seadanya. Semua total hidupnya adalah untuk ibadah dan pengabdian kepada agama.
Salah satu penghuni Ahlus Suffah yaitu Zahid ibnu Abdillah. Seperti biasa, Hadratur Rasul menyambangi santrinya. Di pinggiran itu ada seorang Zahid, seorang pemuda yang sedang mengasah pedangnya sendirian. Rasul menghampiri dan bertanya, "Masih sendirian, Zahid?" Tujuan Rasulullah menyapa seperti itu. Ternyata di luar dugaan, Zahid memberi jawaban bukan seperti yang dimaksudkan Rasulullah, tapi ia menjawab dengan jawaban yang sangat imani, yang sangat takwa. "Tidak ya Rasulullah, saya sekarang tidak sendirian, Allah ada bersama kami." Subhanallah, Rasul mempertegas pertanyaannya dengan maksud saya, "Kamu kok belum nikah, masih sendirian?" "Iya, ya Rasulullah, saya menyadari kok rupa saya jelek, miskin lagi. Siapa yang mau dengan saya?" Hadratur Rasul sebagai pemimpin, sebagai orang yang hebat, yang mengerti keadaannya itu. "Loh, asal kamu mau saja, mau enggak saya lamarkan?" Dengan hati yang bertanya-tanya, Zahid mengangguk, "Iya." Rasul menyuruh sahabat pribadi membuat surat lamaran ditujukan kepada Zulfah binti Sa'ad. Sa'ad itu adalah seorang yang konglomerat, pedagang Madinah yang sangat kaya raya, dan Zulfah adalah anaknya yang sangat cantik sekali. Ini surat berikan kepada Sa'ad, dia punya seorang gadis bagus dan cantik sekali. Zahid membawa surat Rasulullah, bertamu ke rumah Sa'ad dan menyampaikan suratnya itu. Dibacalah oleh Sa'ad bahwa isinya Zahid dengan rekomendasi Rasulullah untuk melamar anaknya Zulfah. Spontan karena penampilan si Zahid ini jelek, miskin, penghuni Ahlus Suffah, akhirnya ditolak. Dialog pun terjadi, bahkan dengan nada utuh disampaikan kepada anaknya Zulfah. "Zulfah di sini seorang pemuda. Ini Zahid melamar kamu. Bagaimana menurut pendapatmu?" Subhanallah, Zulfah menangis, menolak bukan main. Wajar seorang anak konglomerat, kaya, cantik, terhormat, lalu dilamar oleh seorang pemuda yang jelek dan miskin. Zulfah menangis tidak mau. Begitu selesai Zahid pamit dan secara nyeletuk Sa'ad menyampaikan begini, "Sampaikan maaf kami kepada Rasulullah bahwa kami belum bisa menerima lamaran ini." Iya. Begitu mendengar kata-kata Rasulullah, Zulfah berbalik 180 derajat. "Loh, itu tadi yang melamarkan adalah Rasulullah, yang memilihkan itu Rasulullah." Berbalik 180 derajat. "Iya, saya mau Bapak. Itu pilihan Rasulullah. Saya mau. Ya, saya mau." Terjadilah dialog antara bapak dengan anak. "Jangan, Nak, dia seorang yang jelek, miskin pula." "Tidak, tapi itu pilihan Rasulullah. Saya mau Bapak." Perdebatan antara bapak dan anak berakhir karena Zulfah membacakan ayat dari surat An-Nur ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum illa an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Jawaban seorang mukmin ketika berhadapan dipanggil Allah dan Rasulnya untuk diberikan sebuah keputusan, liyahkuma bainahum, tidak boleh ada jawaban lain kecuali illa ayyaqulu sami'na wa ata'na, dan itulah orang yang berbahagia. Zulfah membacakan ayat ini di hadapan bapaknya, dan bapaknya mencabut keputusan menjadi iya. "Atas nama Allah, atas nama Rasulullah, kamu saya terima, lamaran kamu saya terima." Subhanallah, Zahid pulang dengan hati berbunga-bunga. Rasul sudah tahu, kok terlihat senang begitu, berseri-seri wajahnya. "Iya, karena lamaranku diterima, hari sudah ditentukan." Maaf, sebagai seorang pemuda yang miskin, tidak mempunyai apa-apa, jelek, maka dia untuk merencanakan pernikahan, hari yang ditentukan pun belum mempunyai persiapan apapun, termasuk persiapan mahar atau mas kawin. Minta bantuan kepada Abu Bakar, kepada Utsman ibnu Affan, meminta bantuan dana dari Abdurrahman ibnu Auf. Betul, hari itu akad nikah dilakukan, tetapi bukan main terkejutnya Zahid ketika baru akad nikah tadi sore. Sore hari sudah banyak sahabat yang beramai-ramai mempersiapkan segalanya. Ditanya, "Ada apa, Cak? Di masjid kok ramai-ramai? Ada apa ini?" "Iya, nanti malam kita pergi perang melawan orang kafir sini yang khianat." "Hah, apakah perang?" "Iya." "Kalau begitu saya ikut." Para sahabat yang masih muda-muda mencegah, "Kamu enggak usah ikut. Kamu kan nanti malam berbulan madu."
Sesungguhnya jika Zaid ini tidak ikut berperang karena sedang berbulan madu malam pertama, maka para sahabat termasuk Rasulullah sendiri memakluminya karena malam pertama. Tetapi lagi-lagi Zaid tidak mau dinasehati untuk tinggal di rumah dan berbulan madu dengan istrinya, tetap ngotot ingin ikut berperang. Dan para sahabat terdiam setelah Zaid membacakan ayat Al-Quran sebagai dasarnya mengapa ikut perang dan mengapa tidak tinggal di rumah untuk berbulan madu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Pada surat At-Taubah ayat 24 ini yang menunjukkan bahwa ukuran orang loyalitas terhadap agama, ukuran orang yang benar-benar takwa dan memburu ridho Allah dan Rasulnya, yaitu menjadikan Allah dan Rasul sebagai yang paling utama dibanding kepentingan ayah, anak, istri. Lah ini wa azwajukum dibandingkan dengan malam pertama dengan istrinya masih memilih Allah dan Rasul untuk berjihad. Subhanallah, para sahabat terdiam dan benar-benar Zaid ikut perang. Zaid ikut perang, tidak jadi berbulan madu karena memilih Allah dan Rasulullah. Untuk itu dengan ketulusan memilih Allah, Allah memberikan anugerah. Banyak orang kafir yang mati dibunuh oleh tangan Zaid ibnu Abdillah dan perang pun selesai. Hadratul Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa menginspeksi setelah perang, dicari dan ditemukan Zaid terbunuh, diberi karunia mati syahid. Dengan begitu Hadratul Rasul berdiri memberikan sambutan. Si Zulfa mau menikahi Zaid karena surat An-Nur ayat 51. Kemudian Zaid benar-benar memilih perang ketimbang berbulan madu berdasarkan surat At-Taubah ayat 24. Kini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Kalian jangan sekali-kali berprasangka bahwa orang yang mati syahid itu adalah mati. Zaid adalah hidup, diberi servis yang megah di sisi Allah. Tidak sekedar itu, farihina bima atahumullahu min fadlih, digembirakan di sana oleh ridho Allah, fadl Allah dan seterusnya. Rasulullah berdalil juga untuk memberikan sambutan kepada kematian Zaid yang dijemput bidadari langsung. Subhanallah, berita disampaikan kepada istrinya yang belum diapa-apakan, Zulfah binti Sa'ad. Apa jawaban Zulfah? Jika suamiku dinyatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga karena mati syahid dan bidadari itu menyambut dia, demi Allah saya tidak mau kalah dengan bidadari surga. Saya ingin mempercantik diri dengan amal-amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa saya tidak bisa mendampingi Zaid di dunia, tapi saya akan mendampingi Zaid di surga nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikul mannan wa bil qawli yahtadul murtadun man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.